menjaga lisan kita, menjaga farji kita, menjaga perilaku kita, ya, yang ketika kita tidak bisa menjaga semuanya itu, resikonya sangat besar, resiko dunia dan akhirat. Ya, sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, kalau panjenengan sedaya dianjurkan, dianjurkan untuk mempunyai uh, kemampuan mengontrol diri, ya, kemampuan mengendalikan diri. Ya, supaya apa? Supaya kita selamat dari bahaya lisan kita sendiri, kita selamat dari bahaya gimana ketika kita tidak bisa mengendalikan semua yang ada dalam diri kita. Nah, pengendalian diri inilah yang uh, dilatih ya dalam pelaksanaan ibadah puasa. Puasa ini dilatih untuk mengendalikan diri. Puasa ini dilatih untuk kita menjadi orang yang mempunyai kekuatan self control. Ya, segala hal itu, segala hal. Ibu-ibu sakit video ini dimatikan mawon Bu, mboten napa Bu. Jenengan lak saged ningali kula. Kula mboten ningali jenengan mboten napa. Videonya dimatikan. Lebih baik nggih mboten mawon. Bapak-bapak mboten. Hmm. Mengontrol diri. Mengontrol diri ini penting. Sebab itu apapun yang membuat diri kita tidak terkendali itu diharamkan dalam ajaran agama. Termasuk apa? Termasuk khamr. At-tarhib min syurbil khamr wa bayyiha wa syara'iha ya, wa asriha wa hamliha wa akli samaniha. Bab tentang uh, larangan larangan meminum khamr, larangan meminum khamr. Termasuk wabaiha, menjual, wasyira'iha, dan membeli, asriha wa hamliha, dan memeras, ya, hamliha, dan membawa, mendistribusikan, serta memakan samaniha, hasil dari penjualan khamar. Karena apa? Kok sampai dilarang seperti ini? Ya kita tahu ya, khamar itu sedunia sudah mengatakan bahwa khamar itu berbahaya untuk diri, untuk tubuh, jelas. Tidak ada satupun negara, walaupun mereka bukan negara Islam, yang
mengatakan bahwa minum khamr itu baik untuk kesehatan. Jelek semuanya untuk kesehatan. Pasti. Ya, terus bukan itu saja. Khamr itu bisa menghilangkan kesadaran diri sehingga tidak ada kontrol. Terus apalagi hal-hal yang membahayakan, yang mudoroti semacam itu, yang berkaitan dengan itu ya semuanya jadi haram. Itulah Islam. Islam itu tidak memandang sesuatu itu berdiri sendiri. Apapun penyebabnya itu menjadi haram. Haram sesuatu akan menjadi haram bagi apa yang menyebabkan atau yang berhubungan dengannya. Sebaliknya sesuatu yang halal, sesuatu yang baik, apapun yang berhubungan dengannya itu menjadi baik. Qala Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-Maidah ya 90 sampai 91, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, perjudian, ansab, ansab ini hmm, persembahkan sesuatu kepada berhala, wal azlam, azlam ini peruntungan, ya, peruntungan, apa itu? Ya, peruntungan dulu itu ada kayak lotre, gitu ya. Lotre tapi lotre peruntungan. Rijsun min amali syaitan. Semuanya adalah wah, jelekan dari perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum turhamun. Maka jauhilah agar kalian bahagia. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawat wal baghdha bil khamri wal maisir. Tentunya setan itu berkehendak menginginkan terjadinya permusuhan di antara kalian dan kebencian melalui khamr dan perjudian. Yasuddakum an dzikrillah dan menjauhkan kamu dari ingat kepada Allah dan kepada sholat. Ini apa? Fal antum muntahun, maka kalian apa? Tidak mencegahnya, tidak menjauhinya. Ya. Jadi di sini sangat jelas Al-Quran itu menyebut secara langsung khamr itu min amali syaitan, itu adalah perbuatan setan. Nah, hanya ya di Jepang ini termasuk banyak orang yang punya apa tradisi minum khamr. Masya Allah di sini ya. Hampir setiap hari orang itu minum khamr. Bahkan itu menjadi minuman biasa bagi sebuah keluarga ketika kumpul-kumpul setelah pulang kerja mereka gak bapak gak anak ya gak mbok dan bareng-bareng minum minuman keras. Loh, tapi mereka kok bahagia enggak? Ya, kita ini enggak tahu ya. Kalau kita tahu dari dekat, orang Jepang sebenarnya orang yang bisa dikatakan tidak bahagia hidupnya. Ya.
Mereka itu kerja mati-matian, baru sibuk mencari pelarian kerja. Ya, apa pelarian. Ya, mereka setiap hari minum minuman keras. Ya, itu untuk saking apanya, saking stresnya dia dengan pekerjaan, dengan tuntutan-tuntutan. Ya, akhirnya mereka dengan minuman keras itulah melampiaskan. Dan banyak kejadian di sini karena minuman keras terjadi banyak kejelekan. Sehingga terjadilah perzinaan, jadilah banyak banyak minuman keras. Hmm. Kalian kita ini tidak tahu ya, sebenarnya di Jepang banyak orang bunuh diri. Kita sudah membahas kemarin. Jepang ini lebih banyak orang stres. Mereka kasihan sebenarnya orang Jepang. Ukurannya Jepang ini memang negaranya kaya, iya. Kayaknya iya. Karena apa? Karena produk-produk Jepang ini digunakan oleh orang sedunia. Ada produk elektronik, ada otomotif, semuanya menggunakan produk Jepang. Walaupun sekarang sudah mulai menjadi pesaing produk Korea, ya, Cina, tapi tetap Jepang masih punya kelasnya. Sehingga masyarakat Jepang ini bisa dikatakan ya, kalau saya rasakan ini selama saya melihat dari dekat orang Jepang. Masyarakat Jepang ini sebenarnya melayani seluruh dunia loh. Melayani orang seluruh dunia. Karena produk-produk Jepang itu produk-produk ekspor itu banyak sekali. Ya. Jadi mereka itu perusahaannya, negaranya secara umum melayani dunia. Atau mereka tuntutannya luar biasa. Tapi kita lihat ya dalam kehidupannya itu mereka sangat sangat tertekan karena dikejar oleh target-target yang tinggi. Cara kerja mereka memang kalau kepingin belajar etos kerja itu memang pada orang Jepang. Jepang itu targetnya tinggi, standarnya tinggi dalam bekerja. Ya, tidak seperti orang Indonesia, suantai. Jepang sangat tinggi. Nah, gara-gara itu mereka itu stres ya. Banyak loh. Tingkat bunuh diri ini banyak. Tingkat stres itu banyak. Sekarang banyak anak-anak muda yang stres. Mereka lebih memilih hidup menyendiri daripada hidup bersosial. Hmm. Kalau kita teliti sebenarnya kasihan Jepang. Makanya kalau ada orang Islam hidup di Jepang itu bisa menikmati. Kenapa? Karena orang Jepang itu orang Indonesia orang Islam ya itu ya punya uh, punya kekuatan spiritual ya orang Islam itu punya kekuatan spiritual yang tinggi ya. Tidak seperti orang Jepang ya. Tapi kita ya bisa menikmati hasil dari kerja keras orang Jepang di sini, ketertibannya, kerapiannya, kebersihannya. Tapi kita tidak ikut stres kayak mereka. Kita tidak perlu cari pelarian, minum minuman keras. Enggak. Karakter kita, karakter Muslim Indonesia yang santai, yang santuy, ya. Tapi kita bisa menikmati kerja keras mereka. Sedangkan mereka, ya, benar kalau lihat orang Jepang hidupnya itu untuk kerja sampai tua itu kerja. Semua orang di sini harus bekerja. Ya. Sampai kalau ada orang yang walaupun punya penghasilan besar tapi kerjanya santai itu mereka lebih melihat itu kesannya jelek kurang, kesannya kurang kurang keren.
Walaupun bayarannya pas-pasan tapi bekerja itu lebih keren. Jadi agama mereka itu agama kerja. Pokoknya ya kalau saya membayangkan nih orang Indonesia, Muslim Indonesia, orang Islam Indonesia yang bisa hidup di negara seperti Jepang ini akan bisa menikmati, ya, akan bisa menikmati tanpa kita ikut stresnya orang Jepang, tanpa kita ikut tekanan orang Jepang. Kenapa kita punya pelarian spiritual yang istimewa, itu dengan sholat, dengan zikir, dengan baca Al-Quran, dengan keimanan dan keyakinan kita, itu membuat kita lebih santai. Ini. Jadi Homer ini sudah menjadi bagian. Di sini jangan dikira, di sini orang tua-tua itu banyak yang kena kanker. Banyak kena kanker. Banyak peristiwa orang tua yang ya tidak kuat dengan kondisinya terus bunuh diri. Ya. Itu banyak karena apa? Karena minuman keras itu mulai muda sampai tua itu minuman keras. Mereka tidak bisa tidur kalau tidak minum. Nah, itu Masya Allah. Kita Alhamdulillah ya. Kita tidak punya tradisi semacam itu. Ya. Termasuk perjudian. Ini banyak perjudian namanya pacingko. Perjudian. Innama yuridu syaitan, sebenarnya setan itu ayyuka bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, tujuannya setan itu adalah supaya kalian bermusuhan, saling membenci dalam khamr dan perjudian. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, menjauhkan kamu dari ingat kepada Allah dan sholat. Nah, ini sekarang ya. Jadi target utama dari setan itu supaya terjadi permusuhan, perpecahan, kebencian terhadap kita, di antara kita. Dan kita tidak ingat sama Allah, tidak ingat sholat. Itu tujuan utamanya. Sehingga, nah ini sehingga, ya, kalaupun tidak dengan khomer, kita atau di antara kita terjadi permusuhan, perpecahan, maka itu cukup membahagiakan setan. Ya, enggak. Karena apa? Karena mabuk jabatan, mabuk kehormatan, mabuk duniawi. Ya, karena mabuk, kan khomer itu hasilnya mabuk. Di tempat kita memang nggak minum khomer, tapi gegeran, permusuhan. Ya, karena apa? Karena mabuk, tetap mabuk, tapi mabuk jabatan. Mabuk kehormatan, karena ingin dihormati, saling merebut pengaruh, image, dan lain sebagainya. Ya. Lagi mabuk duniawi. Akhirnya banyak permusuhan, banyak kebencian. Wala'iyadzubillah. Gitu kan. Itu Homer secara apa? Homer secara bukan Homer kinaya itu ya. Homer secara tidak langsung itu. Yang pasti, yang harus kita garis bawahi, setan itu menginginkan permusuhan dan kebencian ya. Biasanya dengan Homer itu karena apa? Homer perjudian ini ya, kan Homer ini menghilangkan kesadaran, kontrol diri sehingga sesuatu yang terjadi. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Homer. Ada sebuah cerita ya. Ada sebuah cerita seseorang yang diuji ya.
Ini ceritanya, ya kalau tidak salah, seorang malaikat, ya, malaikat yang, atau ada seorang soleh yang diuji, ya. Jadi apa, ada 3 maksiat, ya. Disuruh milih melakukan 3 maksiat: berzina, membunuh, atau minum khamr. Terus dia memilih, kalau berzina saya tidak berani, ya, membunuh saya tidak berani, ini terlalu besar dosanya. Minum khamr aja lah, minum khamr. Nah, minum khamr ini kan minum, minuman. Kalau membunuh, berzina ini berat nih. Akhirnya dia minum khamr. Ketika minum khamr ini akhirnya hilang kesadaran. Kemudian ternyata dengan hilang kesadaran ini dia bisa berzina. Setelah berzina dia bisa membunuh. Ya. Ini berarti apa? Mungkin kalau dia membunuh, ya dia berhenti di pembunuh saja. Berzina berhenti di zina saja. Tapi kalau minum khamr tidak berhenti di minum khamr, tapi bisa merembet kemana-mana gambarannya. Fajitan ibu, maka jauhilah yang namanya khamr, maisir, ansab, azlam. Dan di sini ada kesimpulan yang lebih luas lagi. Ya. Jauhilah, karena tujuannya adalah ayu ke obainakumul adawat wal baghdha. Ya. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Permusuhan, kebencian, tidak ingat Allah, tidak ingat sholat, tidak ingat ibadah. Ya. Maka karena di sini digambarkan khamar, maisir, ansab wal azlam. Nah, berarti lebih, ya, lebih luas lagi. Jauhilah hal-hal yang menjadikan kita bermusuhan, saling membenci, tidak ingat sama Allah, dan tidak ingat dengan ibadah. Risiko berarti ini bukan hanya khamar saja, apapun yang menjadikan kita saling membenci, bermusuhan, gak ingat sama Allah, ya itu semuanya harus dijauhi. Nah, tujuan setan ini, setan itu kepinginnya menungso itu bermusuhan, saling membenci, gak ingat Gusti Allah, gak eling ibadah, itu tujuannya setan itu. Nah, ini salah satu jalannya dengan khamar, maisir, ansab, azlam itu. Tapi kalau ada yang lainnya sekarang, misalnya ada orang seneng main game sampai lali, gak sholat, sampai gak eling Gusti Allah, nah, itu harus jauhi juga. Ya. Tahu apa, misalnya lakukan sesuatu sehingga rai permusuhan, rai saling membenci, ya harus dijauhi itu. Dan sampai, ya, kita mendekati itu. Karena sesuatu yang nantinya menghasilkan kebencian, permusuhan, gak ingat Allah, gak ingat ibadah, itu nanti apa, kedudukannya sejajar dengan khamr, dengan maisir. Ya. Semoga kita dijauhkan dari itu semuanya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa saqiyaha. Allah melaknat khamr. Siapa yang dilaknat dari khamr? Peminumnya dan orang yang menyajikan minumannya. Berikan sing bandari silan wa mubta'aha wa ba'iha, baik orang yang menjual, ya,
yang menjual atau orang yang memperdagangkan, ya. Asiraha wa mu'tasiraha, ya. Jadi orang yang memerasnya dan orang yang minta diperaskan, wahamilaha wal mahmula ilai, dan orang yang membawakan dan minta dibawakan, yang menjual, yang membeli, dan semuanya kena dilaknat oleh Allah. Rawahu Daud, lafzulah wa Ibnu Majah wa zada wa akili samani, dan ditambah dengan yang memakan keuntungan. Maka dzalikal hakim. Ya. Apapun yang berhubungan dengan khamar itu menjadi haram dan dilaknat oleh Allah. Ya. Wa anhu aidan radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamrun, segala sesuatu yang memabukkan itu khamar. Ya. Wa kullu muskirin haramun, dan segala sesuatu yang memabukkan itu haram. Man syaribal khamra fid dunya famata wa huwa yudminuha lam yashrabha fil akhirah. Dan siapa yang mati, ya, sedangkan dia dalam kondisi senang minuman keras, maka besok di akhirat dia tidak akan minum khamr. Artinya tidak akan minum khamr, ya tidak boleh masuk surganya Allah. Karena besok di akhirat khamr itu adanya di surga. Jadi di surga itu kan tajri min tahtihal, ada sungai-sungai yang mengalir. Sungainya itu dalam Quran surat Muhammad ayat 15 disebutkan ada sungai Nahrun min Ma, sungai dari air, Nahrun min Laban, sungai susu, Nahrun min Asal, sungai madu, ada Nahrun min Khamr, ada sungai Khamr. Tapi jangan bayangkan Khamrnya seperti di dunia pahit, gak enak, enggak. Ya, Khamrnya benar-benar nikmatnya. Ladat bin syarib, apa? Ladat lisyaribin. Bahkan khamrnya itu nikmat bagi orang yang meminumnya. Terus pokoknya bayangno khamr dunia. Khamr akhirat benar-benar bisa membuat fly in the sky. Apa? Terbang, melayang-layang di udara. Kalau khamr dunia itu menjadikan delosor in the god. Gara delosor di god. Ini beda khamrnya, ya. Nah itu khamr adanya di sana di surga. Dengan orang yang lam yashrabha fil akhirah, orang tersebut tidak akan minum di akhirat, berarti tidak bisa masuk surga. Gak bisa ngopi khamr meneh. Maka sabar, ya, sabar, tidak usah minum khamr, santai aja. Nanti di akhirat kita akan minum khamr bersama-sama. Ya, kita nanti akan bersulang di akhirat. Nah, cheese, itu di akhirat besok, ya. Kita besok di akhirat minum khamr bareng-bareng, ya anak-anakku, ya. Kita minum khamr bareng-bareng di akhirat, di surganya Allah. Nah, syaratnya kita harus menjauhi khamr di dunia. Gitu. Insya Allah, ya. Ini gambarannya semacam itu. Ya. Di surga semua yang nikmat-nikmat itu ada. Nah, semua kenikmatan
di surga itu semuanya ada. Ya, tidak ada yang haram di surga. Semuanya ada. Ada seorang perokok berat, ya takon. Ya. Nopo wonten yai ten gene swarga rokok. Wonten. Wata karek milih rokok. Cuma nyumete dan rokok. Nggih. Nyumete ngene neraka. Karena dengan di swarga gak ono geni. Ya. Jadi itu guyonannya gitu. Ya bawa angin. Pokoknya yang penting di surga enak-enak wis gak usah khawatir. Ya. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ahmad, Sa'i, Majah, Haki, fi riwayat di Muslim, zadahu summa lam yatub minha. Dan di dalam riwayat Imam Muslim ini ditambahkan dengan summa lam yatub minha. Kemudian orang tersebut tidak bertobat. Barang siapa yang man syaribal khamar fid dunya summa lam yatub minha. Barang siapa yang minum khamar ya, terus tidak mau bertobat kemudian mati ya, maka seperti itu nasibnya. Lamin dali ya. Kemudian bang, sabda Rasulullah SAW, ijtadibul khamr, jauhilah khamr, fa innaha miftahun miftahu kulli syarr. Karena sungguhnya khamr itu adalah kunci dari kejelekan semuanya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, khamr itu bisa menjadi penyebab kita melakukan banyak kejahatan. Ya. Rawahul Hakim, waqala sahihul isnad al-Baihaqi fi syu'ban. Masuk khamr di sini ya termasuk segala sesuatu wa kullu muskirin, segala sesuatu yang memabukkan termasuk narkoba. Itu kalau dikonsumsi secara rutin ya, akan menjadi apa? Ketagihan. Ya, akan menjadi ketagihan. Dan itu akan bisa merubah cara berpikir otak kita. Itu yang bahaya. Ya, semoga ya kita semuanya, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita ila yaumil kiamat dijauhkan dari narkoba, dari minuman keras. Oh. Nah, supaya kita selamat besok di akhirat. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya mungkin ya kita bahas pada pagi hari ini ya, untuk pencapaiannya. Alhamdulillah kemarin acara buka bersama, sahur taraweh, ada ngaji kemarin berjalan dengan meriah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat semuanya. Alhamdulillah. Mangestune mungkin teman-teman kita yang di Sapur ini khususnya dan Jepang pada umumnya semangat terus untuk beribadah dan berdakwah. Jadi di sini tugasnya umat Islam ya beribadah dan berdakwah.